Halo, halo, apa kabar? Ketemu lagi kita dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Assalamualaikum warahmatullahi Mhm. wabarakatuh. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Saya Hersubun Arif. Dan saya Agibeta senang sekali menjumpai teman-teman semua. Kita Yes, ngomong apa hari ini, Mas Erso? saya lihat banyak sekali teman-teman kita diaspora di Indonesia yang membuat apa ya, tagar Indonesian Reset ya, Mbak. Apa itu? Apa sih? Apa sesungguhnya yang terjadi berkaitan dengan juga banyak ini ya tentu saja warga negara Indonesia di luar negeri mereka khawatir ya melihat apa yang terjadi di Indonesia ini bagaimanapun juga ya Mbak Agi. Itu Mhm. Mhm. namanya tanah air itu tetap aja buat mereka walaupun sebenarnya kehidupan mereka di luar negeri itu kebanyakan apalagi kalau yang diaspora yang punya pekerjaan mapan dan sebenarnya lebih enak hidup di luar negeri. Tapi mereka tetap aja sebenarnya kalau lihat Indonesia eh, dalam situasi yang mengkhawatirkan mereka juga ikut khawatir gitu, Mbak. Iya, betul, betul, betul. Dan ini ramai betul, Mas Erso, kalau kita Hmm, perhatikan ya. hmm, Eh, Masing-masing itu memakai tagar yang sama, begitu. hmm, Dan mereka membuat membuat akun Instagram terutama ya itu dengan nama bergerak. Dan hmm, ini mewakili diaspora-diaspora di banyak negara di dunia dan kemudian yang ada di kota-kota besar begitu. hmm, Dan mereka betul-betul bergerak. Mereka tidak hanya membuat konten-konten, membuat narasi, postingan-postingan di akun media sosial mereka sendiri, tapi juga mereka berkumpul. Bayangkan kalau di luar negeri, kita berkumpul berlima saja itu sudah butuh effort, hmm, apalagi untuk berkumpul sampai ratusan hmm, dari berbagai kota begitu menuju ke salah satu kota yang memang disepakati mereka menempuh perjalanan jauh begitu menaiki kereta dan sebagainya dan kemudian ada yang terpaksa harus menginap ada yang menyediakan tempat tinggal untuk temannya yang datang apa dan sebagainya harus menyewa eh, ruangan atau hotel apa dan sebagainya jadi saya bisa bayangkan lah kalau di luar mereka bisa sampai berkumpul hmm, sampai ratusan itu luar biasa. hmm, hmm, hmm. Ini mana-mana aja nih kota-kota yang kumpulan negara mana aja nih Mbak Agi? Ini banyak sekali ya Mas Ersu. Coba saya lihat dulu nih ya. Mhm, Yang rame itu yang ada di Jerman ya. mhm, Ini ada di Jerman karena memang di Jerman itu mereka melakukan berbagai aksi begitu dan mereka berorasi satu dan kemudian diganti dengan temannya lain yang satu lagi begitu ya mereka dan mereka membawa bendera Indonesia dan sebagainya mereka mengecam kerusuhan, menyayangkan kerusuhan, kekerasan aparat begitu yang terjadi di Indonesia dan mereka malu karena peristiwa itu jadi mendunia begitu mhm, dan mereka mempertanyakan kesanggupan atau apa ya dari rezim Prabowo lah begitu mhm, ya. Eh, Bisa nggak sih mengatasi keadaan yang seperti ini dan kemudian juga soalnya video-video itu yang memang kita tahu kita juga suka mengambil beberapa video itu yang terjadi di berbagai kota itu juga ternyata ada di luar Mas Ersu. ya Jadi nyebar kalau sekarang dilihat kan gampang. menyebar di Hmm, mana-mana. hmm, Iya. Jadi itulah yang kemudian ya tadi kita kan melihat dari PBB saja sudah ada reaksi seperti itu ya wajar kalau kemudian para diaspora ini bergerak. Ini peristiwa yang memalukan dan mereka ingin supaya ini segera diatasi hal seperti ini. Dan terutama itu tadi soal DPR jangan lupa mereka tetap peringatkan itu jangan tertutup oleh apa berbagai aksi kerusuhan, berapa ditangkap, ada yang meninggal. Oke, itu memang tetap harus ini bahkan yang melakukan kekerasan juga tetap diproses hukum. Tapi hmm. soal DPR yang menurut mereka tidak proper, tunjangan-tunjangan apa dan sebagainya harus tetap diawasi dan orang-orang yang kemarin disanksi begitu ya, Mas Hersu, untuk sementara mereka juga tahu dan menyoroti bahwa itu bukan pemberhentian permanen, itu adalah hanya untuk meredakan situasi. Itu juga mereka soroti Oh, yang anu yang kebijakan dinonaktifkan itu maksudnya. betul, yang dinonaktifkan sementara begitu kan Hmm, mereka masih tetap ya. mendapatkan gaji, mendapatkan tunjangan dan sebagainya. Malah justru nggak bekerja, tapi kok malah masih dapat itu Hmm, semua, itu kan hmm, dipertanyakan. Begitu juga berbagai kebijakan pajak. Jadi pajak ini mereka kan juga, kalau saya melihat mereka ini kan juga kalau bekerja di luar, mereka mengirimkan hasil atau gajinya, sebagian dari gajinya itu ke keluarga di Indonesia, Mas Hersu hmm. dan mereka mungkin juga saya rasa tetap berkomunikasi dengan keluarganya yang berbagai pajak yang saat ini harus ditanggung oleh rakyat Indonesia, apalagi BPJS juga akan naik. Itu mereka walaupun di luar, tapi mereka melihat, mendengar, dan memantau, Hmm, begitu. Jadi saya rasa wajar. Coba kita lihat ya, eh, aksi diaspora yang ada di Jerman. Kabarnya di Jerman ada dua tempat ya, tapi yang kita hmm, dapatkan ini yang ada di Berlin. hmm. Oh, di ibu kota ya, di ibu kotanya Jerman ya. Hmm, Ya. hmm.
We care about what's happening in Indonesia. We as in Indonesians, despite we live abroad, we still care and we still love our country so much, and that's why we do all these demonstrations. And I would like to report from Berlin, from the heart of German democracy. We are right in front of Brandenburger Tor, and we just did a demonstration with over 150 or 200 people. We would like to express concerns about what's happening in Indonesia at the moment, especially with the passing of Afan Kurniawan, who got bulldozed by police. This is how we show it to you guys. So thank you very much for your participation, and please support us. We will be back again. Kita mau Indonesia menjadi negara yang pro demokrasi. Aku merasa bahwa yang kita bisa lakukan adalah sebarkan informasi seluas-luasnya dan pelihara tekanan yang kita punya terhadap isu-isu. Jarak itu bukan sesuatu yang menghambat kita untuk bergerak sekecil apapun. Mungkin repost di sosial media, bisa juga bantuan secara material. Impact-nya mungkin bisa besar. Kami percaya bahwa suara-suara kritis harus juga disampaikan walaupun di luar negeri. Salah satu tujuan utama kami adalah untuk meningkatkan awareness masyarakat di Jerman terhadap apa yang terjadi di Indonesia. Ya, seperti itu. Seru ya. Di sini dituliskan misalnya ya di akun Instagramnya, ini yang menulis adalah Kindiarsah. Dia menulis Berlin bergerak. Hari itu langit Berlin sangat cerah dengan matahari yang cukup terik. Ini kejadiannya pada Minggu 31 Agustus jam 11 pagi di depan monumen Brandenburger Tor. Kami berkumpul dengan tujuan kemarahan dan puncak rasa frustrasi yang sama. Sedih loh bacanya kayak gini. Tidak ada penembak jitu yang mengincar kami. Justru polisi setempat mengawal aksi damai kami. Tidak ada banyak intel yang menyamar untuk menangkap kami. Justru ada ribuan turis dari seluruh dunia yang hari itu melihat aksi damai kami. Tidak ada provokator dari luar kota yang mencoba memulai kerusuhan dan membelokkan tema kami. Hanya ada teman-teman dari luar kota jauh yang merelakan hari minggunya dan langsung pulang lagi karena besoknya harus kerja. Kami bukan manusia yang terlena dengan privilege dan kami punya dan menutup sebelah mata kami untuk tidak melihat apa yang terjadi di Indonesia. Kami bukan manusia yang menolak bertanggung jawab atas pilihan pemilu kami. Ya, banyak di antara mereka yang menyesalkan pilihan dari pemilu yang lalu akhirnya karena kondisi seperti ini. Bahkan kamilah yang mewakili mereka bertanggung jawab atas pilihan mereka yang sebegini besar dampaknya. Kami bukan manusia yang mendiskreditkan perjuangan sesamanya. Apapun caranya, sebesar kerukan gunung emas di Papua atau sekecil pecahan beras petani gagal panen, selama tujuannya adalah kebenaran, kami dukung. Terima kasih untuk semua yang hadir langsung, semua yang terlibat, semua yang memulai, dan semua yang mengembangkan dan menyebarkan aksi ini maksudnya. Jadi ini ramai, Mas Irsu banyak yang mendownload, dan saya lihat juga di akun-akun di Indonesia, netizen Indonesia ini disebarkan. Ini yang ada di Jerman ya. Yang di Berlin Banyak ya. lagi Mas Ersu. Yang berikutnya ya, kita lihat yang berikut ini satu demi satu nih. Kalau yang di Jerman mereka sambil membawa tulisan-tulisan yang diletakkan di atas papan atau di kertas putih atau ada di kardus begitu ya. Di sini ditulis misalnya jangan ulang kejadian 98, warga jaga warga dan sebagainya, kita bisa lihat ini. Dan kemudian di Australia ini ada di Melbourne Mas Hersu. Jadi mereka berkumpul sekitar 100-an dan kemudian mereka berkumpul dari siang sampai malam loh. Pernyataan sikap yang terakhir yang diunggah selain yang siangnya ada orasi-orasi, yang malam adalah pernyataan sikap resmi. Ini juga ramai. Mungkin kita bisa lihat ini videonya. Kita ini adalah militer. Lawan kita ini Prabowo. Lawan kita ini adalah polisi. Dan jangan lupa rezimnya Jokowi. Jadi sekali lagi, rakyat adalah rakyat. Rakyat bersatu, tak bisa dikalahkan. Bersatu, tak bisa dikalahkan. Rakyat bersatu, tak bisa dikalahkan.
2025. Demonstrasi rakyat di berbagai wilayah di Indonesia selama 25 sampai 31 Agustus 2025 menunjukkan kemarahan dan ketidakpuasan rakyat Indonesia kepada rezim pemerintahan Prabowo Gibran yang mengeluarkan kebijakan ekonomi pro-elit bisnis politik yang melanggengkan praktik koruptif dan tidak berkeadilan di Indonesia. Mulai dari efisiensi dan pungutan pajak yang berlebihan, pengerukan sumber daya alam secara ekstraktif, perluasan peran militer di ruang sipil, pembagian jabatan secara politis tanpa menimbang kompetensi, serta upaya membelokkan sejarah pelanggaran HAM melalui proyek penulisan sejarah baru. Puncaknya, keputusan Prabowo menaikkan total pendapatan bulanan anggota DPR hingga 20 kali lipat rata-rata pendapatan minimum rakyat, sekaligus sikap dan pernyataan empati dari anggota DPR atas keberatan publik memicu kemarahan kolektif di berbagai negara. Alih-alih mendengarkan rakyat dan membuka dialog yang bermakna, Prabowo melalui Kepolisian Republik Indonesia justru merespon aksi dengan pendekatan represif hingga mengakibatkan hilangnya 9 nyawa warga. Ya, dan kemudian kalau kita lihat dukungan ternyata banyak. Kalau di Australia ini kan sebetulnya banyak warga Indonesia, Oh, tapi banyak ya. banyak sekali. Tapi dari satu kota ke kota lainnya itu memang jaraknya kan jauh. Hmm. Dengan Ya, Australia menggunakan kan benua, Mbak. Ya. betul, kan Iya. dia benua dari satu kota ke kota yang lain saja bisa take times banget begitu ya. Bisa ya seperti Indonesia yang kalau seandainya kita ke yang di Jakarta ke arah timur apa dan sebagainya bisa 2 jam, bisa lebih begitu. Jadi di sini tapi mereka memberikan dukungan yang lainnya. Misalnya seperti ini. Maaf, izin belum bisa ikut karena jaga anak. Keep spirit begitu ya dari warga lainnya. Long live the resistance. Panjang umur perlawanan, go Melbourne, umur panjang perjuangan, wah banyak ya ini ya mereka yang menyemangati sesama diaspora yang ada di sana. Ini yang ada di Melbourne. Terus kemudian Jepang bergerak. Kalau Ya, ini jelas coba. sedikit kalau di Australia kemarin yang Sydney lagi ngubur-ngubur anggota Komisi 11 kemarin. Ya. Iya, Mas Akhir. Esu cerita tuh. Iya. Kalau mau lihat ada di konten kita yang sebelumnya. Iya. Ini lagi di Uber ya ditungguin di luar hotel gitu ya Mas Heru, yang hotelnya hotel mewah begitu ya. Hanya untuk sekedar mengambil potret mereka untuk kemudian dikirimkan ke tanah air, kurang Iya. lebih begitu. Laporan Iya. dari teman-teman di Melbourne. Oke, apapun kita hargain ya upaya dari teman-teman di Sydney ya, di Sydney yang tetap ingin menjaga Iya. kewarasan akal orang Indonesia gitu. Oke, kita pindah ke mana? Ke Jepang ya sekarang ya. Iya, ke Jepang. Iya, Jepang bergerak. Jepang bergerak ini mereka aktif ya membagikan flyer-flyer gitu di Instagram. Seperti misalnya ada foto begitu ya, dibuat poster di Instagram. Ingatlah hari ini di masa depan. Kemudian sebab sejarah bisa saja dibelokkan. Ini ada mobil provos polisi yang kemudian diserang oleh orang berpakaian hitam. Saya tidak tahu ini siapa yang menyerang begitu, kok tampaknya malah seperti polisi juga gitu. Kita bukan bangsa yang membiarkan kebiadaban, bahkan sejak dulu kita sudah melawan dengan gambar polisi. Saling jaga dan saling ingatkan, tetap keselamatan menjadi keutama. Brimob, gambar Brimob, kemudian gambar kerusuhan, bentrokan, sebab sebelum fajar malam memang terasa lebih kelam. Ini gambarnya dramatis ya. Dan kalau dari akun Jepang bergerak ini banyak postingan-postingan poster yang seperti itu Mas Hersu. Coba kita lihat lagi yang lainnya dari Jepang bergerak. Ini Jepang bergerak lagi, Polandia bergerak. Rupanya Polandia juga aktif ya. Dia juga mengunggah tuntutan
biru hijau, ini viral banget ya di Indonesia. Tuntutan biru hijau yang 17/8 Hmm. tuntutan rakyat itu, Mas Hersu. Hmm. Jadi ada 17 tuntutan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, polisi, TNI, dan sebagainya. Diberi waktu sampai tanggal 5 September kalau tidak salah, harus dilaksanakan tuntutan itu. Dan kemudian 8 tuntutan yang lainnya harus dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun. Jadi ini memang viral banget, diunggah itu oleh akun Polandia Bergerak. Coba kita lain lagi, selain Polandia Bergerak ini ada juga Belanda Bergerak. Nah, Belanda ini juga postingannya dari beberapa kota begitu ya. Kemudian Amerika Bergerak. Wah, pokoknya banyak deh. Silakan cari sendiri teman-teman. Hmm. Ini di akun Instagram Ya. gitu. Jadi mereka aktif sekali ya sekarang untuk memberitakan berita yang di Indonesia maupun berita yang ada di sana yang mereka komentari tentang Indonesia. Yes. Jadi memang ini ya, apa yang terjadi di Indonesia sekarang ini mau bukan hanya tentu saja para diaspora kita tetap menaruh perhatian, mengikuti bahkan detik dari detik. Dan saya jujur aja nih, Ya. dalam beberapa hari ini terpaksa harus melayani banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang ada di luar negeri, teman diaspora, yang mereka walaupun mereka bisa mendapatkan akses dari pemberitaan-pemberitaan, rasanya mereka kayaknya nggak afdol gitu kalau nggak langsung nanya gitu Nggak ya. nanya langsung, Iya, betul. ya terpaksa kita bukan terpaksa lah, kita layani lah di tengah kesibukan kita, karena bagaimanapun mereka itu concern mereka gitu ya terhadap Indonesia. Dan ya sorry kalau memang tidak semua bisa saya tanggapi ya satu persatu. Tapi sebagian nanti Anda bisa nonton di konten kami ya kalau Anda tanya tentang situasi di Indonesia begitu. Iya, iya, iya. Dan memang mereka ini saya heran juga ya Mas Hersu, mereka ini yang ada di luar negeri aja mereka concern ya. Di luar negeri pun banyak loh akun itu yang centang biru karena populer, banyak pengikutnya, tapi mereka tidak ikut menjadi buzzer-buzzer yang dibayar begitu. Sejauh ini saya belum melihat ya. Tapi mereka yang ada di Indonesia begitu ya, artis-artis yang selama kemarin itu pada waktu Pilpres gitu, mereka itu kita tahulah dia memang aktif, tapi karena dia itu memang mendapatkan materi dari situ begitu yang artinya menjadi buzzer, mereka menjadi buzzer karena memang followernya banyak jadi disasar. Jadi maksudnya adalah supaya followernya itu mengikuti sang idola ini begitu. Nah, yang di luar saja ini kita melihat ini mencintai Indonesia dengan sangat. Mereka ini menginginkan kedamaian di Indonesia, meminta supaya pemerintah buka mata, DPR buka mata, ayolah dengarkan suara rakyat begitu. Tapi yang ada di Indonesia sendiri malah menjadi buzzer. Inilah yang kemudian kita heran ya Mas Hersu seperti Siapa ini Mbak? iya, iya. Yang Ini jadi bahasa contoh, kasih contoh dulu supaya. salah satunya yang rame ya Mas Hersu ya, yang rame ini diungkap ini adalah Marcel Widianto. Ya, Mas Hersu tahu nggak? Pernah ingat saya ini Ayo. orang yang waktu Gibran naik ke dalam mobil dan dia kayak abdi dalamnya gitu itu ya. Pernah waktu itu kan ya. Iya, betul. Yang nunduk-nunduk kayak gitu. Iya. Terus apa? Iya, Mempersilahkan karena Doronya untuk naik mobil, lentek ke dalam mobil itu ya. betul Iya, iya. memposisikan dirinya sebagai batur. Batur itu apa ya Mas Hersu? Sebagai orang yang di Hamba bawah sahaya. gitu. Hamba Hamba sahaya. sahaya. Ya, Iya, ya. iya. Itu. Ini Marcel. Jadi Marcel ini ceritanya dia mengunggah Mas Hersu. Ini mengunggah video ajakan untuk damai. Sebetulnya video ajakan damai itu oke-oke saja, tapi kan ini Bagus toh. diorkestrasi. Iya, Nah, tapi ini diorkestrasi begitu. Jadi ini yang menjadi persoalan karena sebelumnya yang kita pernah kontenkan itu yang Jerome Pauline itu kan dia juga mendapatkan tawaran itu untuk satu unggahan saja ya itu diiming-imingi 150 juta dan nanti scope of work-nya atau biasa disebut SOW itu memenuhi persyaratan dari si pemberi kerja itu. Jadi kontennya ini loh, kamu ngomong ini loh, nanti ditayangkan pas jam segini, ramai serentak semuanya. Jadi akan nongol di misalnya kayak di X itu akan nongol di trending. Jadi dihitung begitu ya oleh algoritma medsos begitu, terutama kalau di X, algoritma X misalnya, terus kemudian masuk naik menjadi salah satu trending Mas Hersu. Kalau udah menjadi trending itu kan tersebar kemana-mana. Apalagi yang di kayak situ kemarin kan ya, yang Pak Prabowo itu ya, yang kemarin ya, yang trending Pak Prabowo, tapi isinya sebenarnya menjatuhkan Pak Prabowo itu kan kemarin ya. Betul, ya itu dilakukan oleh gerakan termasuk yang itu ya, ingin menyerang Pak Prabowo itu isinya Prabowo Subianto, tapi ternyata isinya adalah gerakan untuk bersama-sama menekan Prabowo supaya mundur, supaya katanya step down begitulah ya. Nah, kalau Marcel ini coba balik lagi ke Marcel ya.
Ya, balik lagi ke Marcel. Kita nggak usah unggah videonya Marcel yang sekarang sudah di take down Mas Hersu. Ya, ya, ya. Ini Hmm. jadi di take down kenapa? Karena memang ada unggahan dari Jerome Pauline itu yang kemudian mengungkap bahwa saya ditawari. Jadi dia buru-buru men-take down itu begitu. Tapi kan sudah banyak yang merekam, sudah banyak yang merekam kemudian mengkaitkan itu dengan unggahan dari Jerome Pauline. Jadi ini videonya menarasikan ajakan untuk damai dari pemerintah, DPR, Brimob, ojol, dan masyarakat. Soal damainya itu nggak apa-apa, memang sebaiknya kita damai. Tapi soal bahwa kemudian kalau kemudian damai dan tuntutan masyarakat itu tidak dipenuhi, padahal belum ada pernyataan ketika itu dari DPR, belum ada pernyataan dari Pak Prabowo akan melakukan apa dan sebagainya, itu kemudian ya sia-sia perjuangan dari masyarakat atau rakyat ini. Padahal nggak hanya masyarakat, artis yang terkenal yang pendapatannya tinggi pun mereka ikut merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat. Nah, setelah diunggah itu nggak lama kemudian langsung dihapus oleh Marcel sendiri dan kemudian dia memposting permintaan maaf. Jadi dia coba kalau permintaan maafnya saya bacakan ya. Teman-teman, saya secara pribadi meminta maaf atas video sebelumnya di IG saya. Saya salah karena tidak berpikir panjang sebelum menaikkan video itu. Memang bodoh saya katanya. Saya sama sekali tidak dibayar. Dan video tersebut pun sudah saya take down. Memang bodoh saya dan tolol. Silakan maki saya sepuasnya, saya terima konsekuensi dan kebodohan saya. Sayangnya, Marcel ini memang sudah beberapa kali melakukan kesalahan yang sebelum-sebelumnya dan selalu melakukan seperti ini, Mas Hersu, sebagai yang ya sudahlah, maki saya nggak apa-apa, saya minta maaf begitu. Jadi banyak sekali itu yang kemudian apa ya netizen biasa lah ya berkomentar itu berkomentar. Kalau saya lihat sih sangat sinis ya. Seperti misalnya ini, lu kenapa dari dulu begini mulu dah bang? Abis bikin kesalahan update pasrah buat dimaki-maki. Terus materi IG Reels-nya dapat dari mana kalau gitu? Sungguh tertata dan rapi sekali videonya. Iya, kalau seandainya Marcel mengatakan saya tidak dibayar, terus materi videonya itu yang sama dengan video yang sama dengan buzzer-buzzer yang lainnya itu dapat dari mana begitu kan ada scope of work-nya itu tadi perjanjian dengan pihak si agensi si pemberi pekerjaan kepada buzzer itu begitu. Tiap hari sel mandi sana. Aduh, ampun nih. Bau darah nggak tuh duitnya sel? Maksudnya ini duit ini buzzer ini pekerjaan seperti ini muncul di atas darah orang lain, mereka yang tewas, mereka yang meninggal dunia dalam Bau anyir lah kerusuhan, ya. ya kan bau anyir darah. Batal cair sel atau udah ditransfer balik? Paling lu take down karena teman-teman artis udah yang teman-teman artis ada yang negur lu kan, mamam tuh duit darah. Mantap tuh cair 150 juta, cair-cair apa dan sebagainya. Jadi ya kita melihat saat ini sinisme gitu, sarkas apa dan sebagainya menjadi sesuatu hal yang biasa karena memang kelakuan dari orang-orang yang mau di-using gitu ya Mas Hersu. Itu yang terjadi dan kalau lihat tadi Mas Hersu kan mengatakan apa Indonesia Reset begitu ya Indonesia Reset yang kalau saya lihat itu agar kembali ke nol gitu jadi maksudnya yuk semuanya yuk kembali ke nol Ditata lagi kembali mulai dari nol gitu ya. ulang. Betul ditata ulang semua persoalan yang memberatkan rakyat orang-orangnya ditata ulang orang yang memang sudah diserukan untuk di take down begitu ya di take down gitu. Jadi, tapi ini kan malah justru orang-orang yang bermasalah, orang-orang dari rezim lama, orang-orangnya Jokowi yang ada di kabinet masih terus dipertahankan. Bagaimana orang bisa percaya Pak Prabowo? Ini rakyat tidak mempersoalkan begitu banyaknya orang inner circle dari Pak Prabowo di kabinet loh. Hebat itu. Artinya mereka udahlah yang paling berat adalah orangnya Jokowi, bukan orangnya Prabowo. Walaupun mungkin iya, kita juga maklum dalam kondisi seperti ini Pak Prabowo harus memasang orang-orangnya yang bisa dia percaya. Ya, Rakyat walaupun melihat juga banyak seperti catatan itu. ya. Betul, walaupun ada catatan di antara orang-orang tersebut, tapi masih lebih parah orang-orang yang lalu, kurang lebih begitu Mas Hersu. Iya, Oh ya, memang. tadi kita ngomongin riset Indonesia nih, saya lupa jadinya. Ya, selain riset Indonesia ini yang coba kita lihat ini siapa yang main buzzer ya. Ada lagi kemarin itu tagar wujudkan Indonesia damai. Coba kita lihat ke bawah. Ini buzzer-buzzernya ini bukan buzzer organik ya. Namanya misalnya Saras. Ini hanya dia pakai namanya Saras, kemudian @-nya @saraswati993.
Tulisannya seperti ini, sangat luar biasa ya, ojol bantu membersihkan halte sentral Senen ini. Sejuk, sampaikan aspirasi. Tagar, wujudkan Indonesia damai. Hashtag wujudkan Indonesia damai. Yang lainnya, Putri, kerukunan yang bikin makin damai, semuanya sejuk, sampaikan aspirasi. Tagar, hashtag wujudkan Indonesia damai. Kemudian ada berita-berita yang ditautkan. Kemudian akun dari Den. Ini juga kurang lebih mengatakan seperti itu, bersatu untuk sejuk, sampaikan aspirasi bla bla. Kemudian Cherry, ini dari nama-namanya saja kalau kita lihat ini memang bukan akun organik Mas Hersu. Ada Vian, kesayanganmu apa dan sebagainya, dan ini jumlahnya ribuan ya. Coba kita lihat tagar Indonesia Damai trending ada 4.666 post. Setidaknya ini ketika saya tangkap tadi malam, gitu ada ribuan. Dan kemudian selain itu di antara posting-posting yang tadi begitu, ternyata banyak sekali juga postingan dari Polres-Polres. Jadi tidak hanya mereka-mereka ini Ya. saja, di antara itu adalah Ini dari organik juga Polres. dong berarti ya, organik Polres. Ya. Ya, organik Polres. Kalau yang ini organik nih, karena misalnya Polres Tulungagung, ya tulisannya hampir sama lah, cuma lebih panjang. Di tengah tegangnya suasana aksi unjuk rasa, muncul momen hangat yang menyentuh sejumlah warga terlihat membagikan makanan kepada polisi yang bertugas menjaga. Loh, ini terlihat membagikan makanan ini di Tulungagung. Kenapa yang di Bandung malah justru tembak-tembak gas air mata? Nah, ini ada Humas Polda Jawa Timur juga yang mengatakan hal hampir sama. Humas Polda Bali, dan kemudian yang diunggah gambarnya itu sama dari Polda ke Polda, Trenggalek terkini. Kalau ini media ya, Humas Polda Kalbar, terus kemudian Humas Polda Kepulauan Bangka Belitung, Humas Polda Jawa Timur, dan lain sebagainya. Dari sini kita bisa melihat mereka campur jadi satu. Ya, yang tadi tuh buzzer. Pak polisi jangan seterang-terang itulah kalau menggunakan buzzer. Kelihatan banget. Iya, iya. Terus akun-akun itu juga kelihatan mereka itu buzzer di tengah situasi seperti ini. Tujuannya baik supaya memframing suasana, supaya orang melihat tidak selalu soal kerusuhan, tapi sesuatu yang humanis sudah mulai tercipta. Kan maksudnya itu. Tapi kalau kemudian di tengah itu ada buzzer, ya orang jadi lihat, wah pajak gue dipakai nih buat bayar buzzer, kan gitu jadinya. Itu Mas Ersu. Iya. Aduh. Ya lucu ini, mesti ini belajar lagi nih soal bikin hashtag kan begitu ya Mbak Agi ya. Karena Iya. memang kita begitu lihat ininya, apalagi template-nya sama semua ya kita udah langsung tahu, aduh barang-barang begini. Dan juga kan gitu mesin-mesin mencari sekarang itu juga mereka bisa membedakan kok mana yang organik, mana yang tidak kan. Dengan itu kan dipetakan gampang. Padahal kan targetnya kan sebenarnya membuat engagement kan ini sebenarnya ya. Kalau dengan cara begitu nggak akan ada engagement sih, asik sendiri aja itu seperti itu, ya. Iya, kayak echo chamber gitu ya. Chamber, yang nonton dia sendiri, ininya yang posting dia sendiri, posting dia sendiri, viral-viralin sendiri kan gitu. Ya, dan kemudian mereka puas ketika tiba-tiba jadi ini hashtag ini jadi trending. Ya karena frekuensinya tinggi jadi trending, tapi nggak ada engagement kan gitu. Betul. Dan kalau seandainya kita lihat, bahkan tidak ada yang disukai sama sekali. Jadi nggak ada yang, berarti artinya nggak ada yang nge-like gitu. Mungkin ada yang nonton, tapi mereka tidak nge-like, apalagi boro-boro berkomentar begitu ya. Jadi ya kita lihat kalau buzzer itu ciri-cirinya ya seperti itu. Dan sebetulnya dari polda-polda itu juga, itu kan organik. Tapi ternyata juga tidak banyak gitu yang membuat komentar atau yang menge-like gitu. Jadi saya mikir, ini polisi-polisinya sendiri nggak nge-like nih postingan dari tempatnya sendiri, anggota polisi kan, misalnya seperti Polda kan di bawahnya ada Polres, ada apa seperti itu. Itu malah justru organik mereka kalau seandainya mereka nge-like. Nah, ini berhadapan memang Mas Hersu dengan pesan pink ya. Pesan pink itu yang itu tadi yang saya jelaskan, ada ada 17 tuntutan dari rakyat. Ini teman bisa melihat sendiri di medsos ya, apa saja isinya karena panjang sekali begitu, tapi poin-poinnya itu sangat jelas, dan itu semua itu merupakan ini ya, kalau kita lihat dan juga memang dijelaskan 17+8 tuntutan adalah rangkuman. Jadi rangkuman atas berbagai tuntutan dan desakan yang beredar di media sosial dalam beberapa hari terakhir. Di antaranya tuntutan 7 hari yang diunggah oleh Salsair. Salsair ini adalah Salsa Erwina yang terakhir ini memang
yang namanya populer ya, kemudian oleh Jerome Pauline, oleh Cheryl Marella begitu ya, dan hasil rembukan jutaan rakyat di kolom komentar dan Instagram Story, dan juga desakan 211 organisasi masyarakat sipil yang dipublikasikan melalui website YLBHI. Kita pernah bahas ini kan, dan siaran pers Pusat Studi Hukum Kebijakan Indonesia PSHK, pernyataan sikap Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan UI, pernyataan sikap Center for Environmental Law and Climate Justice Universitas Indonesia, dan sebagainya ya. Jadi ini 17+8 itu adalah merupakan rangkuman gitu, intisari dari berbagai tuntutan tersebut. Ini yang sekarang sedang ramai sekali. Dan kalau unggahan-unggahan itu tadi yang buzzer-buzzer yang tidak organik tadi, ini kemudian berhadapan ya dengan unggahan-unggahan dari Ferry Irwandi, Raditya Dika, sutradara Joko Anwar, Jerome Pauline tadi, Fathia Istati dan sebagainya. Jadi mereka ini yang followernya banyak sekali, dan kemudian sekali mereka posting Iya. itu komentarnya saja ada ribuan, yang nge-like ribuan. Seperti Jerome Pauline sekali posting itu bisa 2,5 juta di like, 2,3 juta di like, bahkan bisa lebih gitu. Jadi yang nonton pasti puluhan juta kalau Dan yang like-nya nggak saja. harus dibayar ya. Iya, dan nggak harus dibayar. Oke, Mbak Agi. Jadi ini ya, kalau kita lihat concern juga teman-teman sahabat-sahabat kita yang ada di diaspora dan sebagainya gitu, memang harus ditata ulang bangsa ini. Kelihatan terlalu banyak sekali kerusakan yang terjadi di bangsa ini ya. Itu nggak mungkin kalau dibenahi secara parsial. Memang harus di reset, dibikin di nol kan lagi, baru ditata ulang gitu. Dan bagaimana caranya tata ulang kalau masih banyak orang-orang, elemen-elemen, anasir-anasir lama seperti itu kan gitu ya. Betul. Ya, setuju Mas Ersu. Saya pernah mendapatkan postingan itu yang dari Georgia ya, kalau tidak salah negara itu, ketika ada pemimpin baru, kemudian di sana institusi polisinya dibubarkan, kemudian merekrut yang baru lagi, sehingga kemudian bisa dibenahi lagi, ditata ulang. Mungkin Iya. itu negara yang jauh lebih kecil dari kita. Iya. Di Indonesia mungkin tidak sampai sebesar itu, tapi setidaknya Iya. Kalau ditata aparat ulang. penegak hukum aja semua dibenerin. Dan itu Betul. kan dia ibaratnya kita sapu bersih, kalau sapunya bersih bisa dia membersihkan lantai yang kotor. Tapi kalau sekarang justru yang lebih kotor, paling kotor itu adalah sapunya, ya bagaimana mau bisa membersihkan itu? Dan sebenarnya Pak Prabowo ini punya peluang bisa melakukan itu karena dukungan rakyat sekarang ini sangat tinggi loh untuk Betul. melakukan pembersihan semacam itu. Jadi kepolisian dibenerin, kejaksaannya lagi, terus kehakimannya dibenerin, beres tuh mereka itu. Kalau mereka jadi orang yang diisi tiga instansi itu diisi orang baik-baik semua, negara ini insya Allah akan jadi baik gitu. Dan kemudian yang Amin. korupsi yang kita mesti sikat dulu. Kira-kira itu Mbak ya. Oke, kita mau pamit. Tetap jangan pernah putus asa. Masih tetap ada harapan bahwa kita percaya bahwa Indonesia ini bisa lebih baik. Tapi tentu saja dengan bukti, tidak hanya kepercayaan, tapi harus ada itikat yang serius dan juga memulainya gitu. Nah, yang problemnya buat kita sekarang ini kan orang banyak bertanya, banyak yang bingung-bingung sebenarnya ini mau apa sih, sebenarnya Pak Prabowo itu maunya apa gitu kan gitu ya. Oke, kalau maunya memperbaiki Indonesia, pastikan akan dukung penuh gitu ya. Oke. Iya. Jadi banyak orang mengatakan, ini sedikit saja ya, banyak orang mengatakan, ayo Pak, jangan ingin merangkul semuanya. Itu pasti tidak akan bisa terjadi semuanya, dan semuanya damai. Ya, memang dunia itu seperti itu. Tidak ada negara juga yang seperti itu, kecuali misalnya di negara komunis dengan penuh tekanan apa dan sebagainya. Di negara yang demokrasi, semua orang kan bisa berpendapat dan jangan dianggap itu langsung sebagai musuh gitu. Dan kalau damai itu apa sih maksudnya? Mana bisa kita berdamai dengan kejahatan yang ada kan gitu ya? Iya, Ketika betul. keadilan itu ditegakkan, hukum Dan berdasarkan agama kan Mas Erzu juga begitu kan? Mereka akan yang satu yang sama-sama satu karakter, sama-sama jahat gitu ya. Mereka akan satu barisan. Mereka nggak bisa dijadikan sebagaikan minyak dan air. Begitu juga mereka yang baik, mereka akan satu barisan juga dengan yang baik. Itu ada hadisnya, ada ininya kok. Sebenarnya kalau kita kembali kepada agama. Oke, kita mohon pamit, sampai ketemu lagi. Saya Arsbono Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.